Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Miratul Azizah. Kali ini saya akan berbagi tips agar manisan kolang-kaling yang kita bikin kenyal, tidak keras, manis meresap, dan tidak asam ataupun tidak pahit, serta awet saat disimpan. Simak sampai selesai ya, dan bantu klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, ngomongin tentang manisan kolang-kaling, resepnya sudah pernah saya share sebelumnya di video sebelumnya. Tonton juga ya sampai selesai. Dan kali ini untuk tipsnya, yaitu tips pertama agar manisan kolang-kaling kita kenyal dan tidak alot, yaitu pilih saat pertama membeli, yaitu pilih kolang-kaling yang bening. Pilih yang bentuknya bening seperti ini, jadi jangan yang putih susu. Nah, kalau yang putih susu itu memang alot ya hasilnya ya. Jadi kalau yang bening itu yaitu lebih kenyal. Dan pastikan pilih kolang-kaling dengan ukuran besar ya, biar cakep hasilnya. Kalaupun memang tidak ada, ukuran seadanya juga tidak masalah. Enaknya beli kolang-kaling di pasar tradisional, kita bisa milih satu persatu ya, sesuai selera. Dan mungkin ini berbeda saat kita beli di supermarket ya, pasti seadanya ya, dan mungkin kita bisa milihnya secara general dan dari packingan saja. Oke, berikutnya tips kedua, yaitu agar manisan tidak asam, yaitu salah satunya direndam dengan air cucian beras seperti yang terlihat pada video ya. Nah, seperti ini kita rendam semalaman, kurang lebih sekitar 12 jam, dan kalaupun masih asam bisa kita ganti lagi dengan air cucian beras yang baru. Berikutnya, agar tidak asam hasil manisan kolang-kaling kita, yaitu seandainya kolang-kaling yang kita beli masih ada matanya, itu harus dibuang ya. Jadi biasanya dipangkal, tapi rata-rata biasanya sudah nggak ada matanya. Itu seandainya saja masih ada, nah itu harus kita buang. Itu salah satunya yang menyebabkan asam. Oh iya, tadi setelah direndam dengan air beras, cucian beras, jadi harus dicuci bersih juga ya setelah selesai perendaman. Selain itu, penambahan daun pandan saat merebus juga akan mengurangi rasa asam dari kolang-kaling. Oh ya, tips berikutnya agar manisan kolang-kaling kita matang dengan sempurna, pastikan direbus dulu kurang lebih 10 menit sebelum kita tuang gula pasir ataupun sirup. Nah, ini setelah ini kita diamkan selama 10 menit. Tips berikutnya yaitu agar manisan kolang-kaling kita manis meresap, yaitu kita tambahkan gula 100 gram dari sekilo kolang-kalingnya. Nah, ini kita aduk rata dan kita rebus atau kita diamkan minimal kurang lebih 10 menit agar manisnya meresap. Kita tutup. Nah, ini kita biarkan 10 menit. Ini udah 10 menit. Berikutnya kita aduk rata. Untuk resep saya tulis di deskripsi ya, ataupun untuk video detailnya juga sebenarnya sudah pernah saya bikin. Nah, ini setelahnya kita tambahkan sirup 100 ml. Oke, ini kita aduk rata. Ini sirupnya rasa melon. Kalaupun misalnya mau sirup rasa lain, misalnya framboz ataupun koko pandan, silakan. Nah, ini kita aduk rata, kita diamkan sampai dengan menyusut airnya kering, dan sesekali kita aduk agar tidak gosong. Oke, dan tipsnya juga agar tidak pahit, yaitu pemberian pewarna jangan berlebihan. Cukup 2-3 tetes untuk 1 kilo kolang-kaling. Nah, ini saya gunakan 2 tetes pewarna, sudah cukup. Dan ini kita aduk sampai dengan menyusut airnya ya. Dan satu lagi, untuk pemberian pewarna itu sebaiknya di akhir-akhir ya, setelah air agak menyusut. Nah, ini udah tinggal dikit ya airnya ya, soalnya kalau misalnya diberikan dari awal, biasanya itu yang salah satu menyebabkan manisan kita pahit.
Nah, ini kita biarkan sampai dengan meresap baik gulanya, sirupnya maupun pewarnanya, dan pastikan menggunakan pewarna bahan makanan. Jadi aman ya, bisa didapat di toko bahan kue. Nah, ini sudah mulai menyusut airnya, dan terakhir yaitu untuk biar glowing. Nah, ini kita tambahkan 50 ml sirup melon. Ya, ini oke, kita aduk rata. Jadi total sirupnya itu 150 ml ya, 100 di awal dan 50 di akhir, dengan gula 100 gram. Jadi pemanisnya itu kurang lebih 1/4 dari jumlah kolang kalingnya. Gula 100, sirupnya 150, total 250. Oke, nah ini kita aduk terus sampai dengan rata sambil kita kecilkan apinya, karena memang airnya sudah hampir nggak ada ya. Ini tinggal tinggal mengeringkan saja, dan ini kita aduk terus. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini ya. Gula juga sebagai pengawet juga ya, pemanis ya. Gula sirup adalah sebagai pengawet, jadi agar awet salah satunya takaran gulanya juga harus pas. Berikutnya, biar awet juga bisa disimpan di lemari es ya sebelum disajikan. Selain nambah seger juga nambah awet. Dan untuk pengemasan pastikan sudah dalam kondisi dingin. Jadi saat mau dimasukkan ke toples jangan panas-panas ya, itu juga akan uapnya kalau misalnya setelah ditutup jatuh ke bawah akan menimbulkan gampang rusak ataupun bau. Oke. Berikutnya, sendok yang digunakan untuk mengambil manisan dari wadah dan sendok yang digunakan untuk makan manisan agar terpisah. Karena jika sendoknya sama antara yang buat mengambil di tempat dan makan, itu akan menyebabkan gampang basi. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat.